Masih bareng saya nemenin Anda sahur saat ini dan tadi kita udah terkontak dengan Meisya Siregar nih. Jadi langsung aja saya buka Meisya Ya. Siregarnya menanya tentang kestresan dia di rumah ketika ngajarin anak-anak sekolah. Yuk kita langsung buka. Meisya, Hai, apa Mas Dedi, kabar? halo Mbak. Halo. Assalamualaikum. Semoga sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi saya ngebaca, kan gua ngebaca di Instagram lu bilang bahwa ngerjain tugas anak lu kayak bikin skripsi ya. Menurut menurut pendapat gua itu terjadi karena Meisya Siregar tidak pintar-pintar banget. Makasih loh. Terima kasih banget loh. Thank you banget loh. Alhamdulillah jadi ladang pahala. Waduh, gua dong gua yang jahat dong kalau kayak gitu. Nggak, tapi maksudnya gini, apa yang bikin lu bilang kayak skripsi itu apanya? Banyaknya, stresnya atau apanya? Jadi, waktu itu anakku dikasih tugas 1 hari ada 3. Hmm. Jadi pelajaran pertama apa ada tugas. Pelajaran kedua agama misalnya ada tugas. Pelajaran ketiga ada arts ada tugas. Oke. Belum lagi besokannya dan itu deadline-nya masih belum tertata dengan baik. Sampai akhirnya minggu pertama itu benar-benar minggu yang paling stressful menurut aku untuk semua orang tua. Nah, waktu itu memang masih bingung gitu loh. Kenapa aku nggak nekat untuk udahlah Lui nggak usah dikerjain. Tapi kan semua di grup tuh di kelas banyak orang tua yang oke, kita udah selesai ya, kita udah selesai. Itu tuh kayak ada semacam kompetisi di mana Lui, kenapa yang lain bisa kamu enggak, Lui? Berarti kamu time managementnya nggak benar. Akhirnya karena saat itu aku nge-push diri aku yang lain bisa submit beberapa, tapi anakku nggak bisa, jadi kayak ada tekanan gitu loh. Oke, artinya kalau lu ngomong gitu berarti kalau sekarang udah nggak ada masalah dong? Sampai sekarang masih ada tapi ada progres menuju better. Aku pun udah mulai bisa berdamai dengan oke, udah nggak bisa sesuai dengan deadline, ya udah konsekuensinya aku nggak bisa ambil alih, nggak bisa ikut campur. Luisa tanggung jawab kalau misalnya kamu mundur, konsekuensi apa yang didapetin. Jadi sekarang udah bisa saling nggak berambisius untuk semuanya harus on schedule, semuanya harus perfect. Kita jalanin semuanya dengan sesuai kemampuan dan Ya, kapasitas aja. I do believe that in this kind of condition kita tidak boleh mengharapkan sesuatu terjadi dengan sempurna sih sebenarnya ya. Ini kan break time in an extreme condition yang kita nggak pernah tahu akan ada kejadian seperti ini sama sekali gitu loh. Tapi kita lagi berbicara tentang stress management sebenarnya. Ini kan orang tua dan anak katanya bahwa bisa terjadi keributan antara orang tua dan anak kan kalau Iya. It misalnya happens to me. it happens to you. Yes. Iya ya. Nah, kalau kayak begitu siapa yang minta maaf tuh? Ada nggak yang minta Uh, maaf? gue. That's good. Gua suka sekali ketika ada orang tua bisa minta maaf ke anaknya. Karena Iya. mengajarkan dia bukannya siapa yang lebih tua, siapa apa, tapi ketika salah harus diakui bahwa itu salah. Anyway, ini ada psikolog di sini. Hai Mbak. Halo Mbak Meisya. Ada Iya, yang jadi gimana dok? ada yang mau ditanya mungkin masalah keluarga Anda? Masalah keluarga, konseling ya. Enggak sih, mungkin nggak ke keluarga sih. Cuma kalau menurut aku pengen nanya lebih ke masalah pendidikan anak-anak di situasi sekarang gitu. Apakah yang sudah aku lakukan itu benar apa enggak sih Mbak? Boleh nggak kita ambil alih peran itu gitu loh. Untuk ngebenerin gitu, kayak guru gitu ya. Oh enggak, salah nih. Nih, benerin. Jadi hal yang positif dari belajar di rumah kan orang tuanya memang turun langsung. Jadi dalam hal ini Mbak Meisya kan turun langsung. Jadi kita sebagai orang tua benar-benar tahu sebenarnya baseline anak, kemampuan anak ada di mana. Jadi ketika kita mengetahui, oh ternyata anak saya masih ada di tahapan dia masih butuh dibantu gitu. Jadi menurut saya nggak apa-apa karena kita jadi lebih mengetahui anak kita bisanya di mana aja, kelemahannya di mana aja. Dan sebenarnya tadi ada sikap-sikap dari Mbak Meisya yang bagus sekali, seperti berdamai dengan diri sendiri ya Mbak, terhadap ekspektasi. Mengelola ekspektasi itu sangat penting buat orang tua. Lalu juga bersyukur atas setiap progres yang dibuat anak. Jadi tadi Mbak bilang, oh aku bersyukur, at least ada progres. Nah itu sebenarnya sikap-sikap yang baik sekali, yang sebenarnya membantu anak merasa dimengerti, lalu tidak menurunkan motivasi belajarnya. Jadi anak terus termotivasi untuk belajar. Ya, gue setuju. Dalam pengertian begini, bahwa anak itu kan tidak bisa melakukan semuanya
bersamaan. Mungkin lu sendiri dulu mungkin tidak pintar banget di bidang tertentu gitu loh. But at the end you survive, lu bisa sukses bertahan di bidang tertentu. Mungkin ini adalah saatnya kita melihat di mana potensi anak kita sebenarnya kan. Iya. Kalau kita balik kan begitu Ya. kan? Iya. Selain itu mungkin kita juga jadi lebih tahu metode belajar apa sih Betul. anak kita yang cocok. Jadi dia tuh senang bergerak. Dia anak kinestetik yang memang harus, jadi sambil belajar di rumah, side positifnya adalah dia bisa lebih konsentrasi tapi sambil jalan-jalan. Tapi ternyata itu lebih efektif untuk anakku yang kedua. Ya itu dia, artinya Gitu. kita lebih mengenal anak kita sendiri. Iya. Karena kita tahu, Iya. some people ada orang-orang yang bisa lebih dapat nangkap ketika visual. Ada orang yang cuma Iya. dari audio, Audio, ya kan? iya. Ini kan Iya. berbeda. Ya mungkin ini adalah Iya. saatnya kita ngelihat anak-anak dan kita kenal anak-anak kita sendiri. Tapi anyway, Mesya salam ya buat keluarga semua, sehat-sehat Iya, selalu. sama-sama. I Sama-sama. hope I can see you soon ya. Begitu ini semuanya udah kelar, udah selesai. Kita bisa Pastinya. ketemu lah ya, hopefully. Amin. As soon as Thank possible. you. Thank you. Bye, Mesya. Bye-bye. Bye. Oke. Bye. Ini makanya tadi menarik. Justru this is a moment kalian orang tua mengenal apa sih sebenarnya anak Iya. kalian ini gitu. Yang selama ini kalau guru kan sulit kan. Dia ngurusin anak sebanyak itu. Iya. Gitu. Nggak bisa detail ke anak itu sendiri kan gitu. Tapi gini, mungkin bisa nggak kasih kita satu gitu. Apa yang tidak boleh orang tua lakukan? Yang tidak boleh orang tua lakukan kalau lagi marah-marah, jangan memaki atau memberikan label ya Mas ya. Ya. Jadi marah itu sebenarnya boleh. Ekspresi Ya. marahnya yang perlu dikelola. Jadi kalau marah perlu beritahu saya marah karena sedih atau karena kecewa. Kenapa saya marah Kenapa? gitu? Iya. Bukan marah aja Iya. gitu kan. Lalu tindakan anak yang mana yang bikin kita Ya, marah? ya, 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 Jadi kita pikir marahnya udah ngumpul semuanya. Ya semuanya aja deh. Kamu emang nggak bisa semuanya gitu. Nah, Ya, itu dia. itu yang salah. Itu yang salah. Dan Ya. juga jangan mungkin ini satu lagi mungkin jangan pernah membandingkan mereka kali ya. Betul, betul. Karena kalau saya suka ngomong gini, kalau kita mulai membandingkan anak kita dengan orang lain, maka anak kita juga berhak membandingkan kita dengan orang tua lain. Orang tua Iya. sekarang kan sosial media semuanya begitu, Instagram. Iya. Anak tidak boleh main Instagram. Wah, gitu. Anak tidak boleh main sosial media, tapi orang tuanya IG story kayak titik-titik. Betul, balance ya Mas ya. Iya, Iya. maksudnya karena menurut saya gini, menurut gua gini, the perfect way untuk ngajarin anak kita adalah memberi contoh gitu kan Betul. sebenarnya. Kalau anak kita ngeliat, saya nggak boleh main sosial media, tapi ibu setiap hari nongol di sosial media, ya agak sulit gitu ya. Menerangkan itu kan agak sulit gitu. Mungkin gini, mungkin bukan tidak boleh ibunya main sosial media, tapi ketika sama anaknya jangan dicuekin. Sering nggak ngeliat kayak begitu? Saya Iya. sering banget loh ngeliat. Jadi bersama-sama tapi terputus Iya, koneksinya. Iya, saya sering banget lihat itu. Saya di bioskop kan bioskop itu ada restorannya kan, ada kafenya, you know that ya. Ini anak lari-larian gak karuan gitu. Ini orang tuanya mana? Saya bahkan tidak tahu orang tuanya mana. Tiba-tiba begitu bioskopnya mau mulai, ini anak nyamperin ke meja di samping saya, exactly di samping saya. Dan meja ini dari tadi ketika anaknya lari-lari yang berantakan dan sebagainya, ini ayah dan ibu bahkan tidak negor-negoran, saling negor-negoran, di depannya cuma handphone. This is wrong. Iya. Padahal ke bioskop tujuannya untuk bersama-sama gitu. This is so wrong gitu. Tapi ya that's what social media impact our life, I think. Iya. Bahkan nggak boleh terlalu sering sosial media, soalnya bikin kita takut kalau misalnya kita dapat berita-berita negatif tentang corona jauh lebih banyak. Ya, coba bayangkan ya, di rumah saja, lalu lalu internet mati, gimana tuh orang-orang? Nah itu yang baru bikin stres Mas. Jangan sampai ya. Kalau kayak gitu kayaknya orang-orang udah gak kuat. Orang Iya. tua kuat semuanya udah gak kuat ya kan. Sekarang kan udah wifi mati sehari aja udah pusing kan Udah rasanya. kebutuhan kan? dasar nih ya Udah di menjadi kebutuhan dasar. masa ini. With this actually ada baiknya tapi ada negatif Iya. impact-nya juga seperti berita-berita hoax yang keluar belakangan, Iya. ya kan berita-berita hoax. Juga ini, tadi kita bicara endorfin. Kadang-kadang kalau kita naruh foto orang tua atau kalau naruh foto di Instagram dan sebagainya yang dilihat adalah jumlah likes-nya. Iya jangan. Ya kan? Jumlah likes-nya. Jadi akhirnya kita ketika ngeposting foto, bukan foto yang kita suka. Foto yang kita harap orang-orang suka. Betul.
Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu ya. Oke. Ya itu dia makanya ya buat orang tua mungkin harus menurunkan sedikit standarnya ya. Nah, oke, ada terakhir buat disampaikan buat orang tua? Ya, jadi buat orang tua, mengatur diri dahulu, jaga agar kita lebih tenang, lalu kita tidak panikan. Jadi kita latihan meditasi, olahraga tiap hari, makan makanan yang bergizi, dan turunkan ekspektasi untuk kegiatan belajar anak di rumah. Yang penting kebersamaan, di mana pada saat kita memang punya waktu kebersamaan yang hangat, nilai-nilai karakter-karakter dari kita pun lebih mudah turun ke anak-anak. Oke, baik. Oke, so that's the point. Anda harus mengatur diri Anda sendiri. Jadi Anda harus kenal diri Anda sendiri, ngatur diri Anda sendiri, baru bisa bantu si anak tersebut. Ini sama dengan psikologinya pesawat terbang. Betul. Ya kan, kalau misalnya pesawat terbang itu ketika ada dalam keadaan emergency, yang namanya oksigen itu turun, pakai dulu orang tuanya, baru kasih ke anaknya. Thank you. Astrid, Thank you, Mas. terima kasih banyak udah ngasih share kita semuanya. Ini mudah-mudahan tidak ada yang stres lagi di rumah, dan kalau stres juga tahu bagaimana cara menurunkan stresnya ya. Dan jangan dirubah stres jadi makan. Banyak yang kayak begitu kan, stress release gitu kan, akhirnya semuanya makan gitu kan. Nah ini juga jangan ya. Move, you need to move. Anda harus bergerak, di rumah bisa bergerak, Anda masih bisa lari keliling komplek. Jadi jangan alasan bahwa di rumah aja artinya Anda ngendon dan tidak ngapain. Oke, setelah ini saya akan bicara dengan seorang guru, tapi gurunya ini door to door. Jadi karena dia merasa bahwa sekolah ini masih penting, harus mengajari anak, harus ada interaksi, akhirnya dia door to door ke rumah anak-anak. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Jendela Ramadan Indonesia.